salam cinta dari saya. Maka kalian semua jamaahnya atau adik-adik yang lihat itu jawabnya berkah mahabbah. Nah gitu, boleh Mbak dicoba? Boleh ya? Boleh dicoba. Kedatangan saya membawa bahagia dan membawa cinta. Maka salam cinta dari saya, berkah mahabbah. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mitra RKS. Senang sekali berjumpa dalam episode kali ini dalam acara program Penyejuk Hati, Menuntun Hati, Membentuk Pribadi. Nah, kali ini kita kedatangan narasumber yang sangat luar biasa, Ustadzah Humairatul Rizqoh. Assalamualaikum Ustadzah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Khusus untuk acara ini saya sehat, Mbak. Alhamdulillah. Iya. Sangat semangat sekali ya, Mbak. Semangat, harus semangat dong, karena acaranya luar biasa ya. Iya. Ini bersama dengan RKS. Baik, untuk Ustadzah Humairatul Rizqoh, boleh tahu nggak sih apa kesibukannya sehari-hari, aktivitasnya, boleh dijelaskan? Iya, saya setiap hari ada aktivitas di rumah, ngajar, karena kebetulan keluarga punya TPQ, ya yang ada di Gandarum, TPQ Raudhatul Muqtadiin. Sehari-hari ngajar TPQ aja, kalau sore, terus paling pulang-balik ke kampus, Mbak, karena kan kebetulan saya walaupun sudah selesai sidang, tapi masih mahasiswa, masih pantas ya. Iya, seperti itu aja. Paling kalau ada acara-acara pengajian atau mungkin safari maulid, ataupun safari yang saya sebut sebagai berkah mahabbah. Nah, insya Allah nanti bulan-bulan ini sudah ada jadwal untuk safari ngaji bareng ibu-ibu, ngaji bareng jamaah-jamaah tentunya di acara-acara tertentu begitu. Dengar-dengar ada Ustadzah ada launching buku, itu bisa dijelaskan? Iya, terima kasih. Ya, jadi alhamdulillah ini atas ridho Allah tentunya ya, karena nggak kebayang nih saya kok bisa di tahun 2024, karena mimpi saya di tahun 2020 waktu awal kuliah itu saya kadang ke perpustakaan, lihat buku-buku motivasi, lihat baca-baca buku-buku di perpustakaan. Itu pernah saya punya mimpi, Mbak, kayak jeletok aja gitu loh. Enak kali ya kalau misal kita punya buku sendiri. Nah, alhamdulillah bersama dengan, saya sebut nggak apa-apa nih ya? Iya, nggak apa-apa. PT-nya nggak apa-apa ya? PT Tokoh Wanita yang ada di Instagram. Ini alhamdulillah berkolaborasi dengan saya hingga terwujudnya launching buku perdana dari saya sendiri dan juga tokoh wanita dengan nama Berkah Mahabbah. Iya, jadi buku itu sebenarnya isinya itu perjalanan, Mbak, yang tadi saya sebut. Kegiatan-kegiatan saya ketika ngaji bareng ibu-ibu, entah acara maulid, entah acara Muharram, mungkin acara pernikahan atau sunatan. Ini saya sebut sebagai berkah mahabbah. Jadi kenapa kok berkah mahabbah? Karena saya pengen cinta saya kepada baginda Rasulullah itu menjadi langkah hidup saya menjadi lebih berkah, begitu. Jadi kalau acara-acara tuh, Mbak, ya, sebenarnya berkah mahabbah itu tagline. Tagline ketika saya bilang salam cinta dari saya, maka kalian semua jamaahnya atau adik-adik yang lihat itu jawabnya berkah mahabbah. Nah gitu, boleh Mbak dicoba? Boleh ya? Boleh dicoba. Kedatangan saya membawa bahagia dan membawa cinta. Maka salam cinta dari saya, berkah mahabbah. Iya. Jangan lupa bagi yang mungkin pengen punya bukunya. Iya, bagaimana kata ini isinya banyak banget, Mbak. Jadi karena perjalanan itu nggak cuma kata-kata yang mungkin motivasi yang umum, enggak ya, tapi banyak sekali ada yang untuk wanita. Ini sesuai dengan kajian ini dan tadi saya sebutkan yang pesan yang akan saya sampaikan nanti. Ini juga tertera di Berkah Mahabbah buku itu. Caranya gampang, kalian bisa order lewat Instagram Tokoh Wanita gitu, atau langsung aja ke DM ke Instagram saya Humairatul_Rizqoh. Gitu. Makasih. Makasih, Mbak. Nah, untuk teman-teman nih kalau mau informasi lebih lengkap tentang launching buku tersebut atau
ingin segera mendapatkannya, nanti bisa cek di deskripsi video di bawah ini. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita akan membahas nih tentang bagaimana cara menjadi wanita solehah di generasi Z ini. Baik, bagaimana nih menurut Ustadzah apa definisi wanita solehah di kalangan generasi Z? Iya. Jadi ini sebelumnya saya ucapkan terima kasih ya, Mbak Zula udah ngundang saya di sini. Saya kira acaranya bagaimana? Wah, ternyata ini acaranya istimewa karena judulnya udah penyejuk hati. Semoga dengan acara ini, dimulainya acara ini, kita yang lihat, siapapun yang melihatnya bisa sejuk hatinya. Nah, ngomong-ngomong soal wanita soleha di era Gen Z. Saya kemarin ingatnya Gen Z. Hampir saya baca Gen Z, Mbak. Wanita Gen Z sebenarnya itu banyak definisi-definisi wanita soleha, Mbak. Tapi satu hal yang mungkin wanita-wanita sekarang, wanita-wanita muda yang harus tahu, wanita soleha di era Gen Z itu harus memiliki 2 T. Yang pertama taat, yang kedua yaitu tawadu. Nah, jadi kalau pengen jadi wanita soleha, kita harus taat sama Allah, taat ibadah, jangan lupa sholat 5 waktu. Taat ketika sudah bersuami, berarti kita taat kepada suami. Kemudian taat kepada orang tua, ketika masih punya orang tua, kita harus menyayangi orang tua kita. Dan yang kedua, tawadu. Tawadu itu apa, Mbak? Tawadu itu rendah hati. Ya, dia tidak meninggikan badannya, tidak meninggikan kepalanya, namun selalu menundukkan badan dan kepalanya tanpa merendahkan dirinya. Begitu. Termasuk tawadu itu ya, merasa diri kita itu tidak ada apa-apanya. Jadi kita itu masih banyak kurang, maka dari itu kita senantiasa belajar, senantiasa menjadi pribadi yang lemah lembut. Begitu. Iya. Untuk generasi sekarang itu tantangannya itu bagaimana, Mbak, untuk menjadi wanita yang seperti itu? Iya, kalau tantangan sekarang mah banyak sekali, Mbak. Contoh gampangnya ya, tantangan buat generasi wanita sekarang, wanita soleha terutama, adalah ini. Apa ini? HP. Nah, nggak mungkin kita tiap hari tanpa HP, terutama yang namanya media sosial. Bener ya? Nah, ini ternyata ini tuh menjadi tantangan terbesar bagi kita. Bagaimana kita wanita soleha yang ketika Nabi itu pernah berkata, jadilah generasi yang mengikuti zaman tanpa tanpa terbawa arus. Jadi ini tantangan bagi generasi wanita soleha di era Gen Z. Kita tetap ikut zaman, tetap ikut trendy, tapi jangan sampai terbawa arus. Intinya apa? Tetap memegang teguh ajaran-ajaran agama Islam kita. Tetap menjadi wanita soleha, wanita yang anggun, yang nggak suka foya-foya, mohon maaf ya. Sekarang itu begitu. Apalagi media sosial sekarang. Banyak yang namanya aplikasi-aplikasi yang mendorong kita untuk ikut tren yang namanya joget-joget. Nah, ini kadang tantangan ya. Tantangan tersendiri bagi kaum perempuan. Kadang lihat teman-temannya pada joget-joget. Kita kayak, aduh, apalagi yang sekarang tuh ya, kini ku sadar, aduh, ditambahin apa itu? Ada sekop itu barang. Ya Allah, ini terkadang buat perempuan itu secara spontan itu kayak ikut. Nah, ini tantangan buat kalian. Kalau kalian pengen jadi wanita soleha, jangan sampai ikut arus zaman, tapi jangan sampai ketinggalan zaman. Maka kuncinya ketika kita ingin menjadi generasi wanita soleha, belajar, kemudian apa yang kita pelajari, sharing. Jadi media sosial bukan hanya untuk tontonan, bukan hanya untuk teman kalian ketika gabut, ya nggak sih? Karena menjadi hal yang susah untuk dihilangkan bagi wanita-wanita sekarang adalah gabut. Karena ketika gabut ya lihatnya HP, ya nggak sih? Karena ketika rebahan lihatnya HP, lihat media sosial. Nah, itu usahakan jangan jadi tontonan, tapi jadi tempat untuk kita syiar gitu. Nah, tadi kan sudah sih dijelaskan, kadang kan gabut, Mbak. Itu bagaimana cara agar kita itu nggak gabut? Oh iya, kan ketika wanita soleha, kenapa wanita soleha? Dia yang memang punya keistimewaan, taat ibadahnya, taat belajarnya, gitu ya. Punya tawadu, kemudian punya kebiasaan-kebiasaan baik. Nah, usahakan untuk kalian yang masih belajar mungkin ya, ini khususnya buat yang masih belajar pengen jadi wanita soleha, gimana sih biar nggak gabut? Yang pertama,
kita harus cari majelis ilmu. Nah, kalau kita sering ikut majelis ilmu, ikut pengajian misalnya, pengajian di mana ikut, pengajian di sini ikut. Nah, ini mendorong kita untuk meminimalisir yang namanya gabut. Tapi kalau pengajian aja udah sungkan, bagaimana kita nggak gabut, ya nggak sih? Iya. Terus kedua, kita harus memiliki lingkungan yang baik, lingkungan pertemanan, circle yang baik. Mohon maaf Mbak, karena kadang walaupun seorang wanita sudah menuntut ilmu di pondok pesantren sekalipun nih, dia udah pakai hijab panjang besar, pakai gamis. Tapi ternyata ketika mungkin di lingkungan baru, kayak kita di kalangan kuliah atau di kalangan sekolah mungkin dia bertemu dengan teman-teman wanita-wanita yang mohon maaf agamanya kurang, mohon maaf tidak satu frekuensi seperti ketika di pondok. Itu tidak menutup kemungkinan dia jadi ikut. Nah, jadi penting bagi kita calon wanita soleh atau wanita soleh dimanapun kalian berada harus senantiasa menjaga circle pertemanan. Jangan ragu untuk memilah dan memilih teman. Ya, kalau emang teman kalian dirasa toksik, mohon maaf ya, kadang kita pakai gamis dikira ibu-ibu, ya Allah. Kita mungkin pakai baju mukena, pakai jilbab besar, ya. dikiranya teroris, mungkin ya. Nah, itu karena mungkin tuh bukan salah kalian, tapi mungkin salah tempat. Nah, kalian harus cari tempat yang tepat, tempat yang satu frekuensi. Agar apa? Hijrah kalian atau jalan kalian di kebaikan, dalam menjadi melangkah untuk wanita soleha itu senantiasa terdukung, begitu Mbak. Terus bagaimana sih cara kita untuk menumbuhkan rasa keinginan untuk menjadi wanita yang lebih baik, yang solehah di era Gen Z ini? Iya, ini sudah saya rangkum Mbak dalam 2M dan 2L. 2M itu, ini bahasa Jawa nggak apa-apa ya? Iya, nggak apa-apa. 2M, loro M. M yang pertama, jogo mripatmu. Nah, kita harus menjaga 2M dan 2L. M yang pertama, jogo mripatmu. Nah, karena kita hakikatnya wanita, nggak mungkin kalau kita melihat yang indah-indah, nggak kita lihat. Karena kita nggak beda sama laki-laki Mbak. Laki-laki kalau lihat yang cantik pasti Masya Allah, ya nggak? Kadang Masya Allah harusnya sekali doang Mas. Tapi kadang gimana? Ya Masya Allah nanti dilihat lagi. Aduh masih pengen lihat. Nggak tahu Itu lihatnya apa. nggak tahu lihatnya apa. Tapi itu nggak menutup kemungkinan buat kita perempuan. Nah itu tantangan bagi kita. Itu yang harus bisa kita pegang biar kita biar kalau jadi soleha itu beneran solehanya gitu loh. Jaga apa Mbak? Jaga mata kita senantiasa dijaga pandangannya. Ketika melihat yang tidak baik, tolong langsung di skip. Nah, kalau lihat yang ganteng-ganteng ya boleh nggak? Boleh. Melihat yang indah satu kali itu rezeki. Tapi kalau kedua kalinya menjadi mudorot atau menjadi dosa, nafsu, naudzubillah min dzalik. Mripat yang pertama. Kemudian yang kedua, manah. Seorang wanita solehah, saya yakin kalian pasti punya hati yang indah. Nah, bagaimana memiliki hati yang indah? Yaitu dengan senantiasa taat beribadah. Sholatnya terutama Mbak. Ini, karena kalau pengen soleha, sepintar apapun wanita, secerdas apapun wanita, kalau mungkin dia ibadahnya kurang, pasti hidupnya tidak tenang. Apapun kayaknya, ya itu kayak tadi, sering gabut, sering rebahan, sering kayak nggak guna gitu loh Mbak. Padahal sejatinya wanita soleh itu pasti setiap langkahnya ditujukan untuk in ahsantum li anfusikum, untuk memupuk kebaikan. Agar apa? Karena dia tahu ketika dia melakukan kebaikan pasti selalu akan mendapatkan kebaikan. Itu 2M Mbak. Nah 2L itu apa? Itu? L yang pertama, jogo lambemu. Aduh, iki agak kasar ya. Lambe itu berarti mulut Mbak. Mohon maaf ini, karena kadang perempuan itu hakikatnya memang keturunan Siti Hawa. Siti Hawa itu akhirannya apa? M. A ya. Akhirannya A. Itu kenapa? Karena Siti Hawa perempuan itu emang kodratnya suka berbicara. Nah, tantangan bagi kita harus menjaga mulut kita. Agar apa? Agar tidak sembarangan ngomong.
Karena wanita soleh itu wanita yang halus berbicaranya, indah berbicaranya, selalu baik nada bicaranya, tidak nada meninggi, tidak mungkin berkata amit sewu ya, terlalu cerewet. Itu kurang baik buat wanita, Mbak. Nah, maka jagalah lisan kalian agar apa? Ketika kita menjaga lisan, maka kita senantiasa akan selalu terbiasa berbicara yang baik-baik. Karena kalau ngomong yang ceplos-ceplos, mohon maaf Mbak, bisa nyakitin. Luka di kaki, luka di tangan mungkin bisa diobati. Nah, tapi luka karena lisan itu tidak ada obatnya. Begitu. Lisan. Ya. Yang kedua adalah langkah. Nah, lakumu, jaga lakumu. Itu tadi, in asantum li anfusikum. Jagalah langkahmu untuk selalu berada pada jalan kebaikan agar hidupmu selalu pada jalan keridhaan. Begitu. Masya Allah. Yang terakhir nih, saran untuk generasi Z untuk yang sekarang ini, saran dan juga ajakan lah. Oke. Ya, buat teman-teman sekalian yang mungkin masih belajar atau masih punya impian, angan-angan pengen jadi wanita soleha, atau kalian yang emang sudah soleha. Kalau saya belum ini, saya masih belajar ini Mbak ya, masih belajar pengen benar-benar jadi wanita soleha. Pesan dari saya, ajakan dari saya adalah jadilah wanita yang sulit didapatkan. Tetapi ketika kalian muda, mohon maaf. Iya. Jadilah kalian wanita yang sulit didapatkan. Namun ketika ada yang mendapatkanmu, itu adalah hal keberuntungan. Begitu. Ini menyangkut sama perkataan Gus Bah, Mbak. Iya. Kenapa kok sulit didapatkan? Biasanya wanita yang sulit didapatkan itu orangnya cuek, ya enggak? Judes. Nah, kata judes ini ternyata pernah dikatakan sama Gus Bah, Mbak. Gus Bah menyatakan, wanita soleha di zaman akhir, kita sebut Gen Z, adalah wanita yang judes. Nah, ini buat laki-laki, kalau kalian pengen dapat yang soleh ini, cari yang judes. Karena kenapa? Ternyata perselingkuhan yang marak ya sekali beritanya kali ini di zaman ini ternyata disebabkan salah satunya karena perempuan yang ramah terhadap laki-laki lain. Maka salah satu ciri-ciri wanita soleh itu kata Gus Bah adalah wanita yang judes. Nah, wanita yang sulit didapatkan. Tapi kalau udah didapatkan itu merupakan sebuah keberuntungan gitu. Masya Allah. Masya Allah. Itu tadi sedikit pemaparan dari Ustadzah Khomeirah Rizqoh. Tips untuk menjadi wanita soleha untuk generasi Z itu ada dua. Yang pertama taat, yang kedua tawadu. Oke. Baik, itu saja episode kali ini di Penyejuk Hati, Menuntun Hati, Membentuk Pribadi. Saya Nuzula Rizkiatul Mutahharoh, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.